Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa SMA Negeri 18 yang alhamdulillah telah menjadi siswa baru di SMA Negeri 18 Bandung untuk tahun ajaran 2020-2021 ya. Ibu sangat gembira kalian telah menjadi siswa-siswi pilihan, menjadi siswa keluarga besar SMA Negeri 18 Bandung. Kali ini Ibu diberi tugas untuk menyampaikan tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum bagi siapa? Bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena Ibu bicara pada momen MPLS ini, tentu saja Ibu tujukan kepada anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, siswa baru SMA Negeri 18 Bandung yang saat ini tengah berbahagia, mudah-mudahan bisa menyimak apa yang Ibu sampaikan, yaitu tentang kesadaran hukum. Nah, Ibu akan awali dulu. Kalau kita bicara hukum itu adalah aturan. Aturan itu dibuat oleh manusia. Aturan itu ada aturan yang tertulis dan ada aturan yang tidak tertulis. Nah, yang Ibu sampaikan kepada kalian tentu saja yang tertulis dulu. Boleh dicatat oleh kalian. Jadi hukum itu ada aturan yang tertulis dan ada aturan yang tidak tertulis. Tulis oleh kalian. Hukum pakai tanda panah begitu. Dibagi dua. Ada aturan tertulis dan ada aturan tidak tertulis. Ibu akan awali dulu dengan hukum aturan yang tertulis. Kalau aturan yang tertulis itu ada naskahnya. Ada naskahnya. Bisa dibuka, bisa dibaca. Ada pasal-pasalnya, ada ayat-ayatnya. Nah, itu jadi ada bukti fisiknya kalau aturan tertulis. Sekarang kalau bicara hukum, siapa yang membuatnya? Nah, hukum itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Badan resmi yang berwajib itu siapa? Kalau di Indonesia kan kalian tahu ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif. Itu badan resmi yang berwajib. Nah, biasanya produk hukum itu dibuat oleh badan resmi yang berwajib itu biasanya DPR, legislatif dengan presiden, itu eksekutif. Nah, itu namanya badan-badan resmi yang berwajib. Nah, itu yang membuat produk hukum. Lalu di dalam hukum itu isinya apa saja? Nah, silahkan kalian tulis. Di dalam hukum itu isinya adalah perintah. Perintah itu sesuatu yang harus dilakukan. Ya. Kalau tidak dilakukan akan mendapat sanksi. Kalau larangan adalah sesuatu yang harus dihindari. Kalau larangan itu dijalankan akan mendapatkan sanksi. Sama. Jadi sanksi itu adalah hukuman. Hukuman itu bisa berupa hukuman kurungan, bisa hukuman denda, ya, atau hukuman berupa sanksi disiplin. Misalnya diturunkan golongannya, ditunda kenaikan pangkatnya, dikurangi gajinya. Nah, itu adalah hukuman. Biasanya yang kita kenal adalah hukuman kurungan dan hukuman denda. Nah, itu jadi kalau kita satukan definisi hukum itu adalah aturan yang tertulis. So, tulis. Hukum itu adalah aturan yang tertulis, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Nah, di dalamnya berisi perintah dan larangan. Kalau perintah tidak dilaksanakan mendapat sanksi. Kalau larangan dilaksanakan juga mendapat sanksi. Nah, sanksi itu tegas, jelas. Ada hukuman kurungan, sanksi itu ada hukuman denda. Nah, itu kalau ditanya definisi hukum. Jadi kalian harus tahu dulu hukum itu definisinya dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Tadi badan resmi yang berwajib itu siapa? Eksekutif dan legislatif. Eksekutif itu presiden, legislatif itu DPR. Nah, sampai di situ dulu definisi hukum. Nah, kita lanjutkan. Nah,
Kalau dari definisi hukum itu biasanya ada di sebuah negara yang demokratis. Negara yang demokratis itu adalah Indonesia. Indonesia adalah negara yang demokratis. Jadi kalau ditanya negara demokratis itu apa cirinya? Di dalam negara demokratis cirinya yaitu ada hukum. Artinya yang menerapkan hukum itu ada peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peradilan inilah yang punya kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara masalah hukum, ya, untuk memberikan vonis kepada yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, itu ada peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi itu ciri negara demokratis. Indonesia negara demokratis kan? Ya, Indonesia negara demokratis. Jadi kalau ditanya negara demokrasi itu ada peradilan bebas dan memihak, ada pemilihan umum dalam waktu tertentu, ada kebebasan pers. Karena saya, ibu adalah guru kewarganegaraan, di dalam negara hukum ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian yang paling utama ada jaminan pengakuan perlindungan hak asasi manusia. Nah, itu kalau kita bicara tentang negara hukum. Jadi ada 5 komponen yang kalian harus ingat. Maka kalian berbahagialah bahwa kita hidup di negara demokratis. Ada rambu-rambu, yaitu yang dinamakan aturan tertulis. Aturan tertulis itu dibuat oleh manusia. Jadi kalau kita bicara aturan tertulis dibuat oleh manusia itu diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Nah, kalau di sekolah ada tidak aturan? Ada, yaitu tata tertib siswa. Itu dibuat oleh pihak sekolah. Untuk siapa? Untuk anggota di sekolah. Kalau tata tertib siswa berarti untuk siswa. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nanti kalian kalau sudah COVID ini berakhir, kita akan tatap muka, ibu akan tatap muka dengan kalian. Nanti kalian akan tahu apa yang harus kalian lakukan. Ke sekolah itu tepat waktu, tidak terlambat, memakai seragam lengkap dengan atributnya, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan seksama, memperhatikan ibu bapak guru pada saat menyampaikan pelajaran di kelas. Kemudian kalian menjaga kebersihan, menjaga pertemanan dengan teman sebaya, ya, menjaga tali silaturahmi, kemudian baik kepada semua orang. Nah, itu adalah aturan-aturan diterapkan nanti ketika COVID selesai kita tetap muka, itu yang harus kita praktekkan di sekolah. Berbahagialah kalian menjadi anggota keluarga besar SMA 18. Jadi nanti ada tata tertib siswa, ada kode etik pegawai, ibu bapak guru. Nah, tata tertib siswa dululah yang harus kita pahami bersama ketika nanti Anda masuk ke sekolah. Sekarang kembali ke materi kesadaran hukum. Kesadaran hukum itu tingginya kesadaran hukum di wilayah. Jadi kalau ada kesadaran hukum, semua warga negara itu merasa bahwa dia mentaati, ada kesadaran untuk mentaati hukum yang berlaku di negara tersebut. Dan itu berarti mencerminkan lapisan masyarakat itu lapisan masyarakat yang beradab. Kalau masyarakat tidak memiliki kesadaran, berarti masyarakat itu tidak beradab. Kalau tidak beradab itu tidak berbudaya, tidak punya etika, tidak tahu aturan. Zaman jahiliyah lah. Nah, kalau sudah ada kesadaran hukum, berarti itu adalah ciri masyarakat yang beradab. Nah, ciri masyarakat yang beradab itu tidak menunggu, kamu jangan begitu, menunggu teguran ketika kita melanggar, kamu jangan begini. Tapi itu datang dari diri sendiri, karena kita sudah terbiasa. Karena di rumah kita bangun tidur, apa yang harus kita persiapkan? Anda begitu bangun tidur teh, orang yang beragama Islam ya tentu saja bersih-bersih diri, badan untuk menghadap ke Sang Halik, sholat, menjalankan ibadah. Setelah itu selesai,
beres-beres kamar tidur kalian. Kalau ada waktu membantu pekerjaan rumah tangga ibu atau bapak di rumah. Nah itu kalau misalnya kita sudah punya kesadaran, sudah terbiasa. Kemudian sekolah, langsung sudah sarapan pergi ke sekolah. Ke sekolah tidak terlambat, tepat waktu. Nah karena sekolah itu memberlakukan 6.45 sudah ada di kelas. 6.45 sudah ada di kelas itu biasanya ada literasi, ada imtak. Literasi itu membaca bacaan di luar mata pelajaran. Nanti kita buat resumenya, laporkan kepada ibu bapak guru. 15 menit itu waktunya. Atau pada hari Jumat namanya imtak. Nah, tentang pendalaman terhadap ajaran agama yang kita anut. Nanti ada guru pembimbingnya. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan tatkala Anda menjadi pelajar SMA Negeri 18. Nah, jadi dengan adanya kesadaran hukum itu adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang terhadap diri dan manusia atau tentang hukum yang diharapkan ada. Nah, itu yang perlu kita pahami tentang kesadaran hukum. Indikatornya, kalau kita bicara kesadaran hukum itu adalah harus ada dalam diri setiap manusia keserasian antara ketertiban. Kalau sudah tertib ada rasa tentram, ada rasa aman. Nah ini kesadaran hukum itu dibagi menjadi ada pengetahuan hukum, ada pemahaman hukum, ada sikap terhadap peraturan hukum, ada pola perlakuan hukum. Boleh kalian tulis. Ada pengetahuan hukum, sok tulis pengetahuan hukum. Selanjutnya, pengetahuan hukum itu teori tentang aturan-aturan hukum. Nah, teori tentang aturan-aturan hukum. Kemudian yang keduanya pemahaman hukum. Nah, pemahaman hukum itu masyarakat diharapkan memahami tujuan dan manfaat dari peraturan. Masyarakat diharapkan memahami tujuan dan manfaat dari peraturan perundang-undangan yang telah dituangkan. Jadi peraturan itu nanti dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tadi dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tulis sikap terhadap peraturan hukum. Nah, ditulis sikap terhadap peraturan hukum. Apa itu sikap terhadap peraturan hukum? Sikap saat menerapkan aturan hukum dengan berbagai sebab. Contoh, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut atau taat karena takut diberi sanksi. Jadi hukum itu ditegakkan itu takut karena kita akan mendapat sanksi yang tadi. Sanksi hukuman kurungan dan hukuman denda. Karena itu ada rasa ketakutan. Itu satu sikap terhadap peraturan hukum. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu pola-pola perilaku hukum. Sok tulis. Pola-pola perilaku hukum itu lahir dari berbagai lingkup sosial. Jadi perilaku yang lahir dari berbagai lingkup sosial, tulis. Perilaku yang lahir dari berbagai lingkup sosial yang hidup di dalam masyarakat menghadapi aturan-aturan hukum. Ulangi. Perilaku yang lahir dari berbagai lingkup sosial yang hidup di masyarakat dalam menghadapi aturan-aturan hukum. Nah, paham ya? Jadi ada 4 poin. Pengetahuan hukum, pemahaman hukum terhadap sikap terhadap peraturan hukum, pola-pola perlakuan hukum. Lanjut. Nah, kemudian Ibu beri contoh pelanggaran lalu lintas yang mudah. Karena ini pelanggaran lalu lintas itu sering kita saksikan bersama, baik melalui keseharian kita, ada yang melakukan pelanggaran, baik di televisi atau Anda membaca surat kabar atau berita online. Nah, pelanggaran lalu lintas di dalam KUHP yaitu dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Di dalam KUHP itu dibedakan. Kejahatan itu apa, pelanggaran itu apa. Nah, itu ada bedanya. Nah, kalau kita bisa membedakan antara kejahatan dan pelanggaran,
Nah, ini kalau kejahatan itu adalah sifat yang tercela, yaitu misalnya melawan hukum, yaitu mencuri, itu adalah contoh dari kejahatan. Nah, kalau pelanggaran itu sifatnya itu sepertinya ada kelalaian. Kelalaian pada saat kita menggunakan kendaraan di jalan raya. Contoh tadi tentang lalu lintas. Ketika ada lampu kuning, merah, hijau, masih merah itu lampu lalu lintas, kita terobos. Nah, atau masih warna kuning. Nah, itu pelanggaran yang seharusnya tidak boleh terjadi. Itu bisa disengaja atau tidak disengaja. Ya. Kemudian pelanggaran lalu lintas. Pengendara lalu lintas itu, pemakai yang berkendara lalu lintas itu ketika dia ada di jalanan, apa yang harus dipersiapkan? Ada surat izin mengemudi. Kemudian dia memakai alat pengaman. Apanya namanya? Helm. Nah, itu yang harus dipersiapkan kita ketika dia berkendara di jalan raya. Setelah ada di jalan raya, dia harus mematuhi rambu lalu lintas. Nah, ini untuk siapa? Untuk keselamatan bersama. Nah, oleh karena itu pelanggaran lalu lintas itu tidak akan terjadi kalau semua warga negara sudah mulai sadar pentingnya terhadap ketaatan peraturan-peraturan yang berlaku di lalu lintas atau di jalan raya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan contoh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa. Nah, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa itu ada beberapa fase tahap perkembangan, misalnya usia belum sekolah antara 0 sampai 6 tahun. Usia sekolah dasar antara 6 sampai 12 tahun. Masa usia sekolah menengah antara 12 sampai itu masa usia sekolah. Kita mulai lagi ya, pelanggaran hukum di kalangan pelajar. Biasanya datang dari faktor internal sendiri. Tadi Ibu sudah menyinggung faktor internal itu di lingkungan keluarga. Nah, dianya biasanya kurang perhatian dari kedua orang tuanya, kurang dukungan. Biasanya mencari hal-hal yang bisa membuatnya bahagia, seakan-akan dia ingin terlepas daripada beban. Ada nggak yang begitu? Ada ya? Ada. Kita pernah lihat di film anak yang tidak ada dukungan dari orang tua, yang tidak ada perhatian dari orang tua itu, biasanya anak mencari jati diri. Nah, sehingga keluarga itu berarti menjadi fondasi yang sangat penting ya. Jadi peran mama, papa di rumah, peran ibu bapak di rumah, peran saudara-saudara di rumah penting bagi kita. Sehingga kalau kita mendapat dukungan dari keluarga, kita keluar itu tidak lagi mencari perhatian karena kita sudah situasi nyaman di keluarga, bahagia, kita tidak ada lagi beban kita, tugas kita hanya mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, maka kalian berbahagialah yang di dalam keluarganya utuh, yang mendapat dukungan dari mama papa, kalian dalam keadaan bahagia. Jadi kalian menjadi siswa SMA Negeri 18 itu sudah tidak lagi tadi Ibu katakan beban. Nah, Ibu contohkan mereka yang mencari jati diri itu seringkali melakukan pelanggaran. Di antaranya pelanggarannya itu memiliki emosi yang amat tinggi karena tidak ada dukungan dari keluarga. Situasi keluarga tidak mendukung. Seringkali kita mendengarkan ada tawuran, ya. Ada tawuran dari kelompok A, kelompok B, dari sekolah X, sekolah Y. Nah, itu mereka sebetulnya mencari jati diri. Nah, oleh karena itu berarti kita ke sekolah itu
sekolah memiliki peranan yang penting bagi kepribadian anak. Nah, yang pertama, siswa harus hadir di sekolah. Kemudian sekolah harus memberikan pengaruh kepada anak secara dini seiring dengan perkembangan konsep dirinya. Anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada di tempat lain di luar rumah. Mending di sekolah. Kamu bisa ke perpustakaan, ya. Di situ banyak buku-buku yang bisa kamu pelajari. Kamu bisa ikut kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kompetensi, dengan minat yang kamu miliki. Apa potensi kamu senang olahraga, ya ikut futsal, ikut basket. Kemudian kamu senang musik, ikut angklung, ya. Kamu senang baris berbaris, ikut paskibra. Kamu senang pecinta alam atau kepramukaan, banyak sekali pilihan ekskul, ada kurang lebih 13-14 yang mampu menampung potensi yang ada di dalam diri masing-masing siswa. Jadi sekolah itu tidak asing lagi di tempat ini. Jadi siswa merasa bahwa sekolah itu adalah rumah kedua. Rumah yang pertama keluarga, terdiri dari ayah, ibu, saudara, termasuk kalian. Nah, sekolah rumah kedua itu adalah tempat mengembangkan potensi yang kamu miliki. Sehingga di sekolah ada aturan, di negara ada aturan, di rumah ada aturan. Kesadaran tinggi untuk mengikuti aturan itu sudah tumbuh di dalam diri Anda. Tanpa menunggu saya takut karena dapat sanksi. Bukan begitu, tapi sudah tumbuh kesadaran itu dari diri masing-masing siswa. Sampai di sini bisa diikuti tidak? Bisa ya? Bisa? Jadi ketika sekali lagi ditanya, apa itu hukum? Kalian harus menyampaikan definisi hukum. Kemudian hukum itu siapa yang membuatnya? Nah, hukum itu ada yang tertulis dan ada tidak tertulis. Yang tertulis ada naskahnya, bisa dibaca, bisa dibuka. Yang tidak tertulis mah hukum juga, tapi biasanya ada dinamakan hukum adat. Tidak ada bukti fisiknya, tetapi dipelihara oleh negara, diakui karena berpengaruh terhadap praktek penyelenggaraan ketatanegaraan. Contohnya hukum adat. Nah, hukum adat itu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat regional, yang terjadi dipraktekkan di tiap daerah. Ya, jadi satu daerah dengan daerah lain itu tidak sama hukum adatnya. Kalau hukum berlaku bagi semua warga negara di seluruh wilayah Indonesia yang jumlah pulaunya itu banyak, 13.667 pulau. Luas sekali dari Sabang sampai Merauke. Nah, itulah Indonesia yang diantaranya kita adalah bagian dari keluarga besar Indonesia. Dan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti materi kesadaran hukum. Mudah-mudahan setelah nanti ini COVID selesai, kalian bisa praktekkan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dan menjadi siswa pilihan putra-putri terbaik SMA Negeri 18 Bandung yang selalu patuh taat kepada hukum yang berlaku di sekolah, di masyarakat, atau lebih luas lagi di negara. Nah, itu saja sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan sekali lagi, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, ya. Salam.